Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Qin Yu melirik mayat Su Zong dan menghela nafas dalam hatinya. Su Zong ini benar-benar tidak tahu malu. Dari percakapan yang dia dengar sebelumnya, Su Zong ini sepertinya telah mengejar Si Yuya sebelumnya dan ingin dia menjadi istrinya. Meskipun dia tidak berhasil, Su Zong masih memiliki wajah untuk menyerangnya. Selanjutnya dengan apa yang telah diamati Qin Yu dengan kesadaran abadi, Su Zong dan Si Yuya harus memiliki tingkat kekuatan yang sama. Wanita muda itu bernama Si Yuya. Seandainya dia tidak terluka sebelumnya, dia kemungkinan besar tidak akan dipaksa untuk situasi seperti itu. Semakin kuat dan tahan tubuh, semakin sulit untuk pulih. Dengan lengan patah kemungkinan akan membutuhkan waktu dan energi yang lama untuk memulihkannya. Setelah lengannya patah, kekuatannya telah sangat berkurang, pikir Qin Yu di dalam hatinya. Ini adalah titik lemah dari hampir setiap ahli yang melatih tubuh. Yeku juga mengatakan sebelumnya bahwa jika tulang di dalam tubuhnya patah akan sangat sulit untuk memulihkannya. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan hidup saya. Si Yuya berkata pada Qin Yu dengan hormat. Saya hanya lewat, tidak terlalu peduli. Dari desa mana Anda berasal? Qin Yu bertanya dengan sangat santai seolah-olah dia memahami planet ini dengan sangat baik. Pada kenyataannya semua yang diketahui Qin Yu semuanya diperoleh melalui pencarian jiwa dari jiwa Su Zong itu. Faktanya Qin Yu telah belajar dari ingatan Su Zong, bahwa Si Yuya adalah seorang kultivator dari desa penerima mulberry dari bintang mulberry dalam ini. Si Yuya malah tidak meragukan Qin Yu sedikitpun. Dia berkata dengan hormat, saya adalah seorang kultivator dari desa penerima mulberry. Desa penerima mulberry. Ini pertama kalinya saya di sini di Deep Mulberry Star. Aku akan pergi dan memeriksa desa penerima mulberry dulu, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Si Yufa malah terkejut, aku bisa memimpin jalan untuk yang mulia. Kamu harus menyembuhkan lukamu dulu, kata Qin Yu. Si Yufa membungkuk bersyukur. Dia kemudian mulai duduk di tanah dan mulai memulihkan luka-lukanya. Dan pada saat ini Qin Yu mulai merapikan informasi yang dia peroleh dari Su Zong. Pada saat yang sama Qin Yu juga telah mencapai pemahaman yang relatif menyeluruh tentang alam bintang gelap. Setidaknya dia sekarang tahu lebih banyak daripada Yeku dan Wulan. Jadi rupanya hanya ada 3 bidang bintang di alam bintang kegelapan yang benar-benar merasuki manusia. 6 lainnya semuanya luas dan kosong dengan hampir tidak ada orang. Pada saat ini Qin Yu memiliki pemahaman yang lengkap dari ingatan Su Zong. Qin Yu menemukan bahwa alam bintang gelap memiliki populasi yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan alam abadi dan alam iblis. Di alam bintang gelap, planet tempat orang tinggal biasanya hanya memiliki populasi lebih dari 10.000. Bahkan di planet besar populasinya hanya berjumlah lebih dari 100.000. Planet biasa memiliki populasi 10 hingga 20.000 dan untuk planet yang lebih kecil, populasinya hanya berjumlah beberapa ribu. Itu adalah jumlah yang tak tertandingi dengan alam abadi di mana populasinya mencapai ratusan juta. Jumlah orang benar-benar kecil. Seluruh bidang bintang hanya memiliki populasi sekitar 10 juta. Gabungan bidang bintang 3 hanya berjumlah populasi sekitar 30 juta. Dark Star Realm benar-benar berpenduduk jarang. Qin Yu tidak bisa menahan diri dari terengah-engah kagum sekali lagi. Menurut ingatan Su Zong, ada sesepuh di setiap planet pengumpulan gravitasi dari alam bintang gelap melindungi dan mengelola planet pengumpulan gravitasi. Selama tidak ada hal besar yang terjadi, sesepuh akan selalu tetap di istana tetua dan berlatih dengan tenang. Pasti ada sesepuh di planet Gravity Gateret. Ada sekitar 2000 planet yang dikumpulkan gravitasi di 3 bidang bintang. Dengan kata lain, setidaknya ada sekitar 2000 orang tua. Dan agar seseorang menjadi sesepuh mereka harus paling tidak menjadi ahli setingkat kaisar.
Dengan hanya para tetua ini, mereka sudah berjumlah lebih dari 2000 ahli tingkat kaisar. Namun jumlah ahli tingkat kaisar di alam bintang gelap pasti lebih dari sekadar para tetua itu. Itu karena di masing-masing dari 3 bidang bintang besar, tempat orang-orang dari alam bintang kegelapan tinggal ada planet suci. 3 planet suci besar ini masing-masing adalah markas besar Sekte Hukuman Emas, Sekte Api Hitam dan Sekte Mendalam Putih. Di planet suci jumlah ahli tingkat kaisar dari masing-masing sekte itu pasti banyak, hingga tingkat yang menakutkan. Tuan, saya sudah selesai pulih. Xiuya berdiri dan berkata dengan hormat. Tahun-tahun pelatihan dan kultivasi Xiuya tidak lama. Dia bahkan tidak berkultivasi selama 100 tahun. Namun dia adalah orang yang berdiri di puncak orang-orang biasa dan segera menjadi ahli tingkat raja. Bahkan di alam bintang kegelapan kecepatan kultivasinya dianggap sangat cepat. Bagaimanapun orang-orang di alam bintang kegelapan, selama mereka tidak menghadapi bencana alam, mereka memiliki rentang hidup yang hampir tak terbatas. Ayo pergi bersama kalau begitu, Qin Yu mengangguk. Xiuya sangat bersyukur karena kau telah menyelamatkan hidupnya. Jika Yang Mulia memiliki permintaan di masa depan, Xiuya pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya, kata Xiuya saat dia terbang di samping Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Xiuya, aku tidak akan pernah menduga bahwa kamu akan mampu membunuh Metal Beast tingkat raja, ketika kamu bahkan belum berada di level raja, benar-benar luar biasa. Setelah dipuji oleh Qin Yu, wajah Xiuya menjadi merah. Namun dia akhirnya berkata tanpa daya. Seandainya bukan karena inti emas binatang logam tingkat raja, Su Zong tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk melawanku. Betul sekali, memperlakukan wanita seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Qin Yu menghela nafas. Di alam bintang gelap, laki-laki biasanya memiliki bakat yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Orang-orang dari alam bintang kegelapan para pria, biasanya tidak akan menggertak para wanita, mereka juga tidak akan pernah sampai membunuh wanita tanpa ampun. Apa yang telah dilakukan Su Zong, bahkan jika orang-orang biasa dari alam bintang kegelapan melihatnya mereka masih akan membunuhnya di tempat. Xiuya, agar Anda dapat memperoleh inti emas itu, harus dapat memungkinkan Anda untuk menghemat banyak waktu kultivasi. Qin Yu saat ini sangat akrab dengan inti emas ini. Xiuya mengangguk, senyuman tanpa sadar muncul di wajahnya. Ini adalah inti emas tingkat raja. Paling tidak, itu akan memungkinkan saya menghemat waktu kultivasi 100 tahun. Untungnya Metal Beast baru mencapai level King awal. Kalau tidak aku yang akan mati. Tuan, dapatkah Anda memberitahu saya level berapa Anda? Apakah Anda seorang ahli tingkat raja? Apakah Anda ahli peringkat raja peringkat bintang? Qin Yu tahu bahwa di alam bintang gelap, ada sistem peringkat bintang untuk tingkat raja dan kaisar. Misalnya di antara ahli tingkat raja yang terlemah adalah ahli tingkat raja bintang 1 sedangkan yang terkuat adalah ahli tingkat raja bintang 18. Adapun ahli tingkat kaisar yang terlemah juga 1 bintang sedangkan yang terkuat adalah bintang 18. Menurutmu aku berada di level mana? Mungkinkah kamu adalah seorang ahli tingkat raja bintang 18? Xiuya menebak dengan suara rendah. Namun ketika Qin Yu mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa menahan tawanya. Pada saat ini kesadaran abadi Qin Yu menemukan beberapa binatang buas yang terbang ke arah mereka untuk menyerang. Tuan, tepatnya berapa banyak bintang yang kamu miliki? Xiuya mendengar tawanya mendesak sebuah jawaban. Matanya yang murni menatap Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan berkata, berhenti bertanya. Saya baru saja menemukan 3 binatang logam tipe burung terbang ke sini dengan cepat. Ekspresi Xiuya segera berubah, segera dia bertanya. Level berapa? Mereka semua setingkat raja. Adapun berapa banyak bintang kamu harus bisa mengetahuinya setelah kamu bertemu mereka, kata Qin Yu dengan tawa lembut. Dan pada saat ini, 3 burung ganas berwarna emas besar telah terbang.
Kulit Xiuya menjadi pucat dalam sekejap. Pada saat yang sama dia melihat ke Qin Yu dengan ekspresi menarik. "Kau jalan duluan, yakinlah aku akan menjagamu dari belakang," kata Qin Yu sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu kerangka berpikir Xiuya segera berubah menjadi lebih baik. Segera setelah itu dia meningkatkan semangatnya dan menjadi bersemangat. Dengan Qin Yu di belakangnya dia tidak perlu takut tentang apapun. Segera dia berteriak dan bergegas ke depan. Menampilkan semua skill yang dia tahu dan menggunakan tubuhnya yang gesit, Xiuya secara tidak terduga tidak langsung dikalahkan. Qin Yu berdiri di samping dan menyaksikan. Namun pikirannya masih dalam kondisi shock. Alam bintang gelap ini benar-benar luar biasa. Metal Beast dari mana sebenarnya binatang buas yang seluruh tubuhnya terdiri dari logam ini berasal? Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar tetapi kecerdasan mereka sangat lemah. Qin Yu telah bingung sepanjang waktu. Planet yang dikumpulkan gravitasi bukanlah sesuatu yang alam abadi dan alam iblis tidak memilikinya. Tuan, Xiuya hanya berhasil bertahan sesaat sebelum tidak dapat terus menanggung 3 binatang logam. Qin Yu tersenyum, segera setelah itu tubuhnya bergerak. Di depan mata heran Xiuya, Qin Yu langsung berubah menjadi 3 kabur dan muncul di depan 3 binatang burung logam ganas secara bersamaan. Ketiga kabur itu mengulurkan tangan mereka dan meraih. Seketika tubuh binatang burung logam yang ganas semua ditembus dan inti emas dari binatang logam itu semuanya dicabut. Segera setelah itu ketiga keburaman itu menghilang. Qin Yu juga telah kembali ke tempat aslinya. Ini semua terjadi dalam sekejap mata. Seandainya Xiuya tidak melihat Qin Yu sepanjang waktu dengan mata terbuka lebar, dia akan berpikir bahwa dia tidak bergerak sama sekali. "Tuan kamu," Xiuya tiba-tiba merasakan bahwa Qin Yu di depannya kemungkinan adalah seorang ahli legendaris yang bisa menandingi tetua Deep Mulberry Star. Anda dapat memiliki 3 inti emas ini. Dengan santai Qin Yu melemparkan 3 inti emas ke Xiuya. Qin Yu telah membunuh 3 binatang emas dalam sekejap mata dan kemudian melemparkan 3 inti emas ke Xiuya. Rangkaian acara itu membuatnya tercengang. Dia berdiri tercengang selama beberapa waktu. Inti emas, Xiuya segera menyelam ke bawah dan menangkap 3 inti emas yang telah melewati dirinya yang tertegun dan mulai jatuh. Qin Yu tidak peduli tentang inti emas dari binatang logam. Dari ingatan Suzong, Qin Yu tahu bahwa inti emas ini bermanfaat bagi orang-orang dari alam bintang gelap. Lebih tepatnya itu bermanfaat bagi mereka yang berlatih dalam teknik bela diri sekte hukuman emas. "Terima kasih Tuan," Xiuya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berterima kasih pada Qin Yu berulang kali. "Jangan sebutkan itu, inti emas ini tidak banyak berguna bagi saya yang sekarang," kata Qin Yu sambil tersenyum. Karena dia berencana untuk berpura-pura menjadi penduduk alam bintang kegelapan, dia secara alami harus berpura-pura menjadi seorang ahli. Ketika Xiuya mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, dia langsung tercengang. Inti emas memiliki kegunaan yang sangat besar, terhadap mereka yang dilatih dalam teknik bela diri sekte hukuman emas. Sebagai contoh bahkan inti emas tingkat raja biasa, sangat berguna bagi ahli tingkat raja bintang 17 dan 18. Mungkinkah dia ahli setingkat kaisar? Xiuya diam-diam menebak di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak berani bertanya. "Saya yakin kita akan tiba di desa penerima mulberry," kata Qin Yu sambil tersenyum. Kesadaran abadinya telah menemukan sebuah desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Namun meskipun dia memiliki ingatan Suzong masih mustahil baginya untuk menentukan apakah desa itu adalah desa penerima mulberry. Itu karena 8 desa Deep Mulberry Star sering bermigrasi. Itu karena mereka terkadang bertemu dengan kawanan Metal Beast dan tidak punya pilihan selain menghindar melalui migrasi. Itu benar desaku seharusnya terletak beberapa ratus mil di depan. Xiuya melihat sekeliling sebelum mengangguk. Segera setelah itu dia tersenyum dan berkata,
Tuan saudara-saudari di desa saya, mereka pasti akan sangat senang melihat Anda. Para pembudidaya alam bintang gelap memuja yang kuat. Adapun Qin Yu, dia adalah seorang ahli yang kuat, tidak hanya dalam nama saja tetapi juga dalam kenyataan. Untuk saat ini Anda tidak perlu mempublikasikan kekuatan saya. Saya hanya berencana untuk mampir sementara di desa Anda. Aku tidak ingin desamu berubah terlalu banyak karena aku. Setelah beberapa waktu saya juga harus pergi ke istana tetua, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Qin Yu sudah siap, bagaimana cara menjadi anggota alam bintang gelap. Ketika Qin Yu memperoleh ingatan Su Zong, dia sudah menyusun rencana lengkap di dalam hatinya. Tentu saja, sebelum itu dia juga harus mempelajari teknik bela diri dari Sekte Hukuman Emas. Untungnya dalam ingatan Su Zong, ada tingkat utama teknik bela diri Sekte Hukuman Emas. Teknik bela diri dari Sekte Hukuman Emas dibagi menjadi 3 sekte, tingkatan yang berbeda: primer, menengah, dan lanjutan. Pada kenyataannya seseorang bisa mencapai puncak level kaisar dengan salah satu set teknik bela diri. Hanya saja efisiensi setiap rangkaian teknik bela diri berbeda. Untuk orang biasa seperti Su Zong, mereka hanya bisa mendapatkan teknik bela diri tingkat dasar. Qin Yu dan Xiuya terus terbang. Segera mereka datang untuk melihat sebuah desa di depan mereka. Tuan, kita sudah sampai di desa saya. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa datang dan tinggal di tempat saya. Xiuya berkata sambil tersenyum. Kediaman setiap orang di desa kami dibangun sendiri. Tidak ada tempat tinggal kosong. Qin Yu mengangguk dan tersenyum, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Kulit Xiuya menjadi sedikit merah. Untuk seorang ahli super tingkat kaisar untuk datang ke rumahnya, apalagi selain kehormatan terbesar. Terutama ahli yang tampan dan memiliki kemurahan hati. Hal bodoh apa yang kamu pikirkan? Xiuya meninggalkan imajinasi liar yang ada dalam pikirannya. Qin Yu tidak tahu tentang apa yang sedang dipikirkan Xiuya. Sebaliknya perhatiannya sepenuhnya terkonsentrasi pada desa penerima mulberry di depannya. Dengan kesadaran abadi dia dengan santai memeriksa seluruh desa. Desa penerima mulberry ini benar-benar kuat. Ada lebih dari 1000 orang di desa. Selain beberapa ratus orang tingkat biasa, ribuan orang yang tersisa adalah ahli tingkat raja. Xiuya masih harus dianggap sebagai orang lemah di desa ini. Qin Yu telah mencapai pemahaman lengkap tentang kekuatan semua orang di desa. Sementara dia sedang menyelidiki dengan kesadaran abadi, Qin Yu telah menemukan satu hal, orang-orang dari alam bintang gelap lebih dari 90% dari mereka semua berlatih tanpa henti. Mereka berlatih di rumah mereka sendiri, berdebat dengan yang lain atau berlatih melalui pertarungan monster metal di luar desa. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengobrol dan tertawa satu sama lain. Sungguh suasana kultivasi yang luar biasa, Qin Yu tersentak kagum di dalam hatinya. Tidak heran ketika Xiuya pertama kali bertemu dengan saya dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang kultivator dari desa penerima mulberry. Tampaknya setiap orang dari alam bintang gelap adalah seorang kultivator. Saat ini Qin Yu dan Xiuya telah tiba di luar desa. Saat ini ada beberapa ratus pemuda yang bertengkar satu sama lain di luar desa. Saat melihat Xiuya beberapa dari mereka tersenyum dan menyapanya. Xiuya, kamu telah pergi selama sebulan penuh sekarang. Apakah Anda berhasil memanen sesuatu kali ini? Anda sebaiknya tidak mengatakan bahwa Anda bahkan belum menemukan satupun binatang logam. Xiuya mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan percaya diri. Saya menemukan satu. Selain itu adalah monster logam tingkat raja. Aku bahkan membunuhnya. Saat dia mengatakan itu, Xiuya mengambil inti emas dari binatang logam yang dia bunuh. Setelah pamer di depan teman-temannya sebentar, remaja pasangan itu semua menatapnya dengan keheranan. Qin Yu tertawa di dalam hatinya. Sepertinya para remaja ini seumuran dengan Xiuya. Hanya dengan melihat kekuatan mereka,
Qin Yu dapat mengatakan bahwa beberapa remaja ini tidak berada di level raja. Mereka bahkan jauh lebih lemah dari Xiuya. Dengan demikian dia dapat menentukan bahwa mereka seharusnya seumuran dengannya, tingkat raja. Seorang gadis remaja menutup mulutnya karena terkejut. Pada saat ini banyak orang yang masih bertanding satu sama lain juga berjalan mendekat. Seorang pria parubaya di antara orang-orang itu berkata sambil tertawa. "Ya kecil, kau telah membunuh Metal Beast tingkat raja. Tidak buruk, potensi Little Ya sangat tinggi. Dia sudah bisa berada di peringkat 10 besar untuk orang-orang seusianya." Pria parubaya lainnya juga mengangguk dan berkata. Pada saat ini seorang pria parubaya berkulit kecoklatan dan kuat dengan atasan telanjang menatap Qin Yu. Segera setelah itu dia melihat ke Xiuya. "Ya kecil, dari mana ahli di belakangmu ini berasal? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya?" Qin Yu tidak memperhatikan pria parubaya yang kuat itu. Sementara pria parubaya yang kuat ini memiliki kekuatan yang cukup baik, dia mungkin sebanding dengan Raja Iblis level 8, tetapi di depan Qin Yu dia masih sangat rendah. Setelah mendengar pertanyaan ini ekspresi Xiuya berubah menjadi kemarahan, dia berkata, "Paman Xiliu, kali ini ketika saya meninggalkan desa, saya telah bertemu dengan monster logam tingkat raja. Hanya dengan susah payah saya berhasil membunuhnya. Namun saya tidak pernah mengantisipasi bahwa Su Zong dari desa Golden Sun akan memanfaatkan luka serius saya, mencoba membunuh saya dan mencuri inti emas saya." "Su Zong, apakah itu pemuda dari desa Golden Sun yang pernah mengejarmu?" Pria parubaya yang kuat bernama Xiliu berkata dengan cemberut. Di alam bintang kegelapan masing-masing desa biasanya sangat bersatu. Itu juga alasan mengapa Xiuya segera memamerkan inti emas yang dia dapatkan di depan saudara laki-laki dan perempuannya. Namun demikian pula dua desa yang berbeda selalu berada di bawah perselisihan. "Xiuya, apa yang dilakukan Su Zong padamu?" Banyak remaja di sekitar dipenuhi dengan amarah. Di antara mereka seorang pemuda yang tampak sederhana dan jujur berkata dengan marah, "Lain kali aku melihat Su Zong aku pasti akan membunuhnya. Benar-benar orang yang tidak tahu malu, hina dan jahat, dia pasti harus dibunuh." Para pemuda di sekitarnya mulai berteriak. Xiuya malah mulai tertawa, "Tidak perlu, Su Zong sudah mati." "Mati?" Orang-orang di sekitarnya semua kaget. Banyak orang memandang Qin Yu yang berdiri di samping Xiuya. Xiuya mengangguk dan berkata, "Betul sekali, ketika saya akan dibunuh justru orang inilah yang membunuh Su Zong dan menyelamatkan hidup saya." Pria parubaya bernama Xiliu itu meletakkan tangan kirinya di dada kanannya. Dia sedikit membungkuk dan berkata, "Xiliu, atas nama Xiuya berterima kasih padamu teman. Bolehkah saya tahu nama Anda teman?" "Apa nama saya?" Qin Yu sedikit terkejut. Segera dia tersenyum dan berkata, "Liu Xing." "Liu Xing." Xiuya yang berdiri di samping bergumam. Itu juga pertama kalinya dia mendengar nama Qin Yu. "Liu Xing, desa penerima mulberry ini terima kasih telah menyelamatkan Little Ya kita. Saya ingin tahu apakah Anda ingin datang ke kediaman saya sehingga saya dapat merasa terhormat untuk menjamu teman yang datang jauh ini." Sikap Xiliu sangat sopan. Qin Yu tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, saya hanya berencana untuk tinggal di desa penerima mulberry untuk sementara. Setelah beberapa waktu saya berencana untuk pergi ke istana tetua." Setelah mendengar istana tetua, sikap Xiliu menjadi sedikit lebih hormat. "Liu Xing, jika kamu butuh sesuatu silakan minta orang datang dan menemukanku. Di desa penerima mulberry saya Xiliu mengelola hampir semuanya. Tuan Liu Xing, paman Xiliu sangat berkuasa. Di desa kami hanya kepala desa yang sedikit lebih kuat dari paman Xiliu," kata Xiuya pada Qin Yu. Qin Yu sedikit membungkuk dan berkata, "Jika aku butuh sesuatu aku pasti akan mendatangimu Xiliu." Qin Yu tahu bahwa untuk para ahli dari alam bintang gelap, dia tidak dapat menggunakan tingkat alam jiwa mereka untuk menentukan kekuatan mereka.
Adapun kekuatan tubuh seseorang itu adalah sesuatu yang sangat sulit ditentukan hanya dengan kesadaran abadi. Si Liu di depannya ini jiwanya hanya berada di level 8 Raja Iblis. Namun untuk seberapa kuat tubuhnya itu adalah sesuatu yang sulit untuk ditentukan. Xiuya, kamu bisa membawaku ke kediamanmu. Qin Yu melihat ke Xiuya. Xiuya tersenyum dan berkata, tentu ikut denganku. Si Liu kemudian berteriak kepada penonton di sekitarnya. Kalian semua lanjutkan latihan. Berhentilah membuang-buang waktu di sini. Iya, semua orang di sekitar kembali ke sparring atau pelatihan di tempat tinggal mereka masing-masing. Adapun Qin Yu, dia mengikuti Xiuya dan tiba di kediamannya, sebuah rumah yang tampak sangat biasa. Rumah ini hanya setinggi 1 lantai. Ada 3 ruangan di dalam rumah. Biasanya Xiuya akan tinggal di kamar sebelah kiri. Ruang tengah merupakan ruang tamu yang digunakan untuk menerima dan menyambut tamu. Adapun ruangan di sebelah kanan sekarang telah berubah menjadi kediaman Qin Yu. Tuan Liu Xing, silakan lanjutkan dan beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Wajah Xiuya memerah. Dia sedikit membungkuk dan berkata pada Qin Yu. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. Saya tidak memiliki apapun yang saya butuhkan. Setelah Anda memperoleh inti emas, yang terbaik bagi Anda adalah pergi dan berlatih dengan benar. Saya harus melakukan pelatihan pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Ketika saya selesai dengan pelatihan pengasingan saya akan memberitahu Anda tentang itu. Pelatihan pengasingan. Xiuya sedikit terkejut. Segera setelah itu dia tersenyum dan mengangguk. Saat yang mulia selesai, Anda hanya perlu memanggil saya. Setelah itu Qin Yu menutup pintu kamar. Melihat sekitarnya, Qin Yu tidak berani mengatur penghalang apapun. Dia takut identitasnya akan terbongkar. Setelah berpikir sejenak, Qin Yu telah mengambil keputusan, lebih baik saya kembali ke alam Jianglan dan berlatih di sana. Dengan niat, siluet terbang keluar dari tubuh Qin Yu. Segera setelah itu dia berdiri di tanah dengan bersila. Itu memiliki penampilan yang sama dengan Qin Yu. Sword Immortal Puppet, sudah lama sekali aku tidak menggunakannya. Ini akan menggantikan saya untuk sementara. Qin Yu hanya meninggalkan jejak kekuatan jiwanya di wayang pedang abadi. Dia kemudian mengeluarkan semua batu roh elemental kualitas terbaik. Dengan gerakan tubuhnya Qin Yu menghilang dari ruangan. Adapun klon yang dia buat dengan Sword Immortal Puppet itu terus duduk di sana dengan bersila. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu tidak pergi dan menyapa saudara-saudaranya. Sebagai gantinya dia langsung pergi ke kamar pribadi di kediamannya sendiri. Qin Yu duduk bersila. Teknik bela diri Sekte Hukuman Emas muncul di benaknya. Alam bintang gelap ini benar-benar aneh. Seluruh teknik bela diri dari alam bintang kegelapan hanya dibagi menjadi 3 sekolah yang berbeda. Teknik bela diri dari Sekte Hukuman Emas ini juga bisa dianggap dicintai oleh dunia dan sangat aneh. Setelah memeriksa teknik bela diri ini, Qin Yu mulai terkesiap kagum. Menurut ingatan Suzong, teknik bela diri ini hanyalah yang paling mendasar di antara 3 set teknik bela diri dari Sekte Hukuman Emas. Itu juga yang paling lambat untuk dilatih. Setelah membaca informasi mengenai teknik bela diri dengan hati-hati, Qin Yu menyadari jumlah energi roh elemen yang tak terbatas di alam abadi dan iblis dapat diubah menjadi energi atribut emas, energi atribut dingin dan juga energi atribut api. Untuk mengubah energi diperlukan susunan formasi. Namun jika seseorang ingin mengatur conversion array, mereka sendiri setidaknya seseorang harus mencapai level king agar berhasil. Tidak pernah kusangka bahwa para pembudidaya di alam bintang kegelapan tidak menyerap energi roh elemen saat berlatih. Sebaliknya itu adalah energi yang diubah. Qin Yu berseru kagum. Setiap set teknik bela diri Sekte Hukuman Emas terkandung di dalamnya, metode untuk mengatur array konversi. Ukuran dari conversion array dan berapa banyak elemental spirit stone yang digunakan adalah semua faktor yang menentukan efisiensi dari conversion array. Saat menyerap,
Golden Attribute menyerap lebih dari yang bisa dikendalikan, itu akan benar-benar berubah menjadi logam. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Saat berlatih teknik bela diri dari Sekte Hukuman Emas, seseorang harus menyerap energi atribut emas secara perlahan dan membiarkan tubuh seseorang terus berubah saat seseorang menyerap energinya. Pada saat yang sama jumlah energi yang diserap harus berada dalam jangkauan kendali seseorang. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi atribut emas, sehingga melampaui kemampuan seseorang untuk mengendalikan, tubuh seseorang akan berubah menjadi logam. Alasan mengapa orang-orang dari alam bintang gelap mencari binatang logam untuk dibunuh adalah, karena ketika mereka membuka inti emas dari binatang logam, cairan emas akan mengalir keluar dari inti emas. Jika seseorang menyerap cairan emas ini, maka dia akan dapat mengembangkan sebagian dari potensinya pada tanggal yang lebih awal, memungkinkan seseorang untuk menyerap lebih banyak energi atribut emas. Orang-orang dengan ranah jiwa di level 8 Raja Iblis, jika mereka tidak menggunakan inti emas, mereka paling banyak akan menjadi ahli tingkat Raja Bintang 15 atau 16. Inti emas itu kemungkinan melewati peringkat. Namun semakin kuat semakin kurang efektif inti emasnya. Jika seseorang menjadi ahli tingkat kaisar maka inti emas praktis tidak akan berpengaruh. Inti emas hanya memungkinkan potensi seseorang untuk dirilis pada tanggal yang lebih awal. Jadi bagi ahli tingkat raja dan ahli tingkat kaisar bintang 1 atau 2, inti emas masih sangat berguna bagi mereka. Hanya ketika seseorang menjadi ahli tingkat kaisar bintang tinggi inti emas kemudian akan menjadi tidak berguna. Efektivitas susunan formasi tergantung pada kualitas dan jumlah batu roh elemental. Qin Yu tersenyum. Dia dengan santai mengatur arai konversi di kamar pribadinya. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa sejumlah besar energi roh elemental sedang diserap oleh arai konversi dan kemudian mengubahnya menjadi energi khusus. Aku hanya akan berlatih sesuai dengan teknik bela diri utama dari Sekte Hukuman Emas. Segera setelah itu Qin Yu mulai berlatih dengan tenang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.